Presenter Karen Delano yang sempat membuat heboh netizen tentang hasil tes PCR-nya yang berubah-ubah baru-baru ini ternyata punya kisah perjalanan hidup yang penuh haru dengan dunia medis. Dirinya pernah divonis kanker hingga dirawat 8 bulan lamanya di rumah sakit. Seperti apa cerita di balik kesembuhan Karen Delano? Dan seperti apa pula kini Karen menjalani kehidupannya di usia yang sudah menginjak kepala 4. Saya dulu pernah hampir divonis cancer. Saya adalah salah satu proyek mujizat dan itu saya bisa bilang sampai dengan hari ini. Dulu tuh sampai papa, saya nggak bisa bangun dan papa berdoa di kaki saya kan. Bilang kalau digantikan sajalah nyawanya biar papa yang pergi tapi saya yang hidup. Tapi ternyata enggak kan, maksudnya itu tuh karena kehidupan gaya hidup yang terlalu gila-gilaan karena waktu itu masih kecil banget. Saya tahulah yang namanya alkohol di saat itu, saya tahulah yang namanya ya karena masih kecil banget lah, masih umur 20 tahun. Jadi belum benar-benar menjadi orang yang dewasa gitu. Nah di saat pergaulan yang salah di saat itu membuat saya sakit dan hampir divonis cancer dan harus di kemo. Nah tapi papa nggak mau angkat saya dari rumah sakit, pergi ke lab dan besokannya hasilnya negatif yang seharusnya positif dan harus di kemo. Nah itu mujizat lah, itu cara papa saya berdoa buat saya supaya saya bisa menerima mujizat Tuhan lah saat itu. Setelah sembuh, saya percaya ya, saya lebih dekat dengan Tuhan untuk percaya kalau hidup itu tuh hanya untuk bersyukur dalam segala hal apapun. Pandemi 2 tahun ini saya belajar sekali ke manusia tuh jawabannya kan kayak kacang goreng, ya kan. Jadi sekarang nikmati hidup aja deh. Saya nggak punya waktu untuk berantem kanan kiri, saya nggak punya waktu untuk nyinyir kanan kiri. Ya biarin aja netizen yang atau orang-orang banyak lah yang menilai kita seperti apa. Tapi karena saya yang punya hidup saya berusaha semaksimal mungkin untuk enjoy the life dan bisa berguna buat banyak orang aja. Karena kita nggak akan tahu gitu hidup kita sampai kapan kan. Aku tuh masuk usia 41 tahun lebih banyak berserah aja. Artinya selama hidupnya nggak ngejahatin orang lain, ya mudah-mudahan banyak didoain orang lain. Ya selalu support ya, dan which is good ya. Maksudnya kan orang harus ke arah lebih baik dan setiap orang mempunyai masa lalunya. Tapi kalau dari saya sih, maksudnya jangan hidup di masa lalu ya, kita nengok ke depan. Nah, which is mungkin salah satu juga Kak Karen. Buktinya lewat sekarang dia jadi salah satu fashion stylist ternama di Indonesia. Which is dengan latar belakang perjuangan yang luar biasa ya. Nah, sekarang sudah menghasilkan, sudah terbukti bahwa kalau kita rubah mindset kita ke arah positif akan jadi baik. Mungkin publik banyak yang tidak tahu bahwa Karen Delano selama ini hanya memakai wig atau rambut palsu karena sebenarnya kepalanya botak pelontos, tidak memiliki rambut. Baru-baru ini Karen menjadi sorotan warganet karena berani membuka rahasia tentang kepala pelontosnya itu saat menjadi bintang tamu dalam vlog Gilang Dirga. Namun, di balik pengakuannya ternyata Karen punya alasan tersendiri untuk berani mengungkapkannya di balik dari riwayat kesehatannya sendiri. Lantas, apa alasan Karen selama ini memakai rambut palsu? Dan akankah usai pengakuannya itu, Karen akan meninggalkan kebiasaannya memakai rambut palsunya? Nggak tahu, tiba-tiba karena Gilang bilang yuk bertamu di podcastnya dia. Terus kayak pertama kali bilang enggak, terus kedua kali nggak bisa, ketiga kali tuh kayak kok Gilang kayak minta-minta terus gitu. Dan terakhir kali benar-benar dimimpiin dan gue bilang sama Gilang kayaknya it's time for me benar-benar untuk kasih tahu sama semua orang gue siapa gitu. Jadi yang membuat hati saya selalu meleleh di saat ingat almarhum mama. Mama itu meninggal karena kanker paru-paru. Waktu divonis kanker itu waktunya tuh cepet banget. Mama tuh cuma punya hidup 8 bulan dari divonis pertama. Nah, aku tuh melihat proses mama dari punya rambut yang banyak sampai botak, sebotak-botaknya. Tidak bisa, sampai kayak lemah banget deh, udah gak bisa berdiri dari tempat tidur. Nah, waktu itu gak tahu kenapa ya, saya tuh diarahkannya ke Gilang Dirga gitu.
Jadi kayak dikasih mimpi terus, mimpiin mama dengan mama yang botak gak punya rambut. Jadi mungkin mama cuma kayak gue kayak cuma dikasih inget kali ya kalau Ren, lo harus jadi diri lo aja. Mungkin orang tua cuma pengen lo tuh spesial kok gitu kayaknya. Gak usah malu kalau pada akhirnya memang semua orang tahu kalau lo gak punya rambut. Kayaknya mama cuma mau kasih tahu itu. Ini kalau inget kayak gini jadi kayak pengen nangis ya, karena yang menjadi luar biasa cuma karena mama cuma mau kasih tahu kalau saya tuh adalah anak yang spesial buat orang tua. Nah, sekuat tenaga buat gue untuk benar-benar bisa menjaga nama baik saya ataupun keluarga dengan ya mungkin ngebohongin diri sendiri lah ya dengan memakai rambut ini, orang gak mau tahu, jangan sampai tahu, malu kalau orang tahu. Nah itu tuh akhirnya harus dihancurin. Nah itu dengan cara mama kayaknya ngedatengin beberapa kali di mimpi aku. Oh iya, aku sih mengenal sosok Kak Karen juga sosok yang inspire banget ya, yang luar biasa. Cuma karena dia kan seorang fashion stylist, jadi otomatis harus memperhatikan looknya mungkin dari head to toe.